Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial form handling di PHP. Di video sebelumnya kita sudah membuat formnya. Kemudian kita sudah buat aksi yang akan dilakukan. Lalu metodenya. Kemudian kita punya fungsi pangkas di sini. Untuk nama fungsi bebas ya. Tapi karena di sini sepertinya kurang cocok menurut saya, kurang nyambung nama pangkas. Di sini kita buat ke ini aja namanya. Proses input. Begini ya mungkin ya. Sedikit nyambung jadinya. Karena pangkas itu cuma trim aja yang jalannya. Trim sama strip slash. Tapi kalau HTML special char kan dia merubah cara membaca HTML-nya. Jadi di sini kira-kira begini ya. Di video ini kita akan melakukan lanjutan dari yang kita buat. Jadi kita akan membuat kolom ini nanti akan menampilkan require ketika user tidak memasukkan data apapun tapi dia mengklik tombol submit. Jadi ketika ini disubmit, nanti akan muncul tulisan error. Secara logiknya, secara skenario-nya, pertama kita harus definisikan dulu variabel yang kita butuhkan untuk menampilkan pesan errornya. Jadi kan karena di sini kita pengennya nanti muncul pesan error kalau dia klik submit. Berarti kita butuh variabel untuk menampung pesan error tersebut. Begitu. Lalu di pesan error tersebut kita juga butuh kondisi sepertinya. Jadi kalau dia klik submit, pesan error muncul kalau keadaannya dia kolom ini kosong begitu. Jadi kita butuh kondisi untuk setiap kolom. Kecuali komentar mungkin ya nanti, karena kita mau komentar itu opsional. Kira-kira begitu. Jadi untuk komentar kita akan buat sedikit berbeda, tapi caranya itu mirip juga. Masih pakai kondisi juga. Kemudian di sini output data kita tinggal echo saja berdasarkan variabel yang kita buat di sini ya. Ini. Jadi kita tinggal echo kemudian kita tambahkan tag br. Nanti untuk menampilkan outputnya di bawah sini. Jadi kita tidak berpindah halaman. Kita bisa lihat outputnya di halaman belajar.php ini sendiri. Begitu kira-kira. Jadi di sini kita pakai echo saja untuk ngeprint nilainya. Kemudian kita buat variabelnya, misalkan kita sesuaikan dengan yang di sini ya, yang kita sudah inisiasi di awal. Kita punya nama, email, website, komentar, dan gender. Oke, di sini kita buat echo untuk baris baru. Kalian bisa buat di sebelah nama seperti ini. Dibuat seperti ini juga boleh. Tapi untuk mempersingkat, saya kira bagusnya kayak gini aja ya. Begini kira-kira. Jadi kita buat lagi. Kemudian nama, email. Saya coba reload. Oke, saya coba input ya di sini ya. Masuk gak? Undefined index, nama. Oke. Undefined index, gender. Oke. Kita coba ignore dulu errornya. Nama, email, website, komentar, kemudian gender. Begini ya.
Oke, di sini kita nanti bakal masukkan kondisi di sini. Tapi di sini saya mau buat ini dulu, variabel errornya. Nama error begini kira-kira. Atau kita buat ikut yang begini. Jadi kita edit sedikit, r begini. R. Jadi error begitu. Kita sudah punya untuk menampung pesan errornya. Jadi di sini di input nanti ada span. Ada text span yang akan menampilkan pesan errornya, begitu. Oke, di sini kita buat pakai cara camel ya. Jadi di kata kedua itu huruf awalnya kita buat besar biar mudah membacanya. Begini. Kemudian if. Jadi if, kemudian kita pakai perintah if else saja ya. Kita punya dua kondisi di sini. If else begini. Jadi if empty, kalau ini kosong kayak gitu. Kira-kira begitu. Di sini kita bisa gunakan setiap ini variabelnya. Kita pakai variabel global post. Kemudian sini kita bisa isi dengan nama. Kemudian di nama ini apa yang akan terjadi gitu kalau dia kosong. 3, 4, 5. Kira-kira ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Kita punya nama, email, website, kemudian komentar dan gender. Kemudian gender. Begini ya kira-kira. Nanti kita pakai juga fungsi proses inputnya. Jadi di sini kita punya kondisi kalau post nama ini kosong. Jadi kalau dia kosong kita mau ngapain gitu? Karena kita buat validasi di sini, jadi kita buat validasi require, dia harus diisi. Jadi nanti kita bisa isi sesuai kunci ini, variabel ini kita masukkan di sini dan isinya itu pesan errornya. Jadi misalnya kita buat variabel nama R. Oke, nama R di sini sedikit typo. Begini. Jadi nama R, kemudian isi pesannya apa di sini? Ini kan di awal kita hanya definisikan variabelnya dengan nilai defaultnya 0. Nilainya ada isinya tapi kosong. Begitu kira-kira. Jadi kita isi yang kosong tersebut dengan pesan errornya. Kemudian kita tampilkan di kolom span nanti di sini. Begitu kira-kira ya. Jadi nama R sama dengan kolom harus wajib diisi begini kira-kira. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di setiap kolom ini yang kita mau. Kecuali komentar mungkin sedikit berbeda ya. Karena kita komentar itu opsional. Jadi mungkin untuk komentar kita bisa berikan nilai defaultnya ikuti dari yang ini. Jadi kita bisa beri nilai 0 untuk pesan errornya. Karena dia kita anggap tidak error kalau dia tidak diisi ketika disubmit. Begitu. Di sini kita ikuti kita ganti email, kemudian website juga. Nanti untuk email dan website mungkin di part selain yang ini, part selanjutnya ya,
kita bakal validasinya tentang formatnya. Jadi kalau formatnya format email benar, baru bisa di submit datanya. Kalau dia hanya ngisi basing juga kan nanti percuma juga kita pakai validasi require. Jadi kita juga cek harus format dari datanya kalau email dan website. Di sini kita punya website, tapi di sini kita hanya membahas tentang require dulu. Kemudian komentar. Komentar ini apa ya di awalnya tadi? Ini ya, komentar R. Kemudian kita bisa isi nilainya dengan 0 begini seharusnya. Oke. Jadi di video sebelumnya kita bisa pakai post kemudian kuncinya begitu. Itu pakainya kita di else nanti yang pakai fungsi ini ya. Fungsi proses inputnya. Kemudian website, komentar, terakhir gender ya. Kita ambil di sini. Kita paste. Gender. Begini. Kemudian kita pakai kondisi else-nya. Kalau else itu berarti datanya ini ada ya ketika di post. Kolom yang diisi itu ada. Jadi kita pakai fungsi ini, proses input, kemudian post ini. Super global post. Kira-kira begitu. Tentunya kita pakai variabel yang sudah kita inisiasi di awal. Jadi di sini bisa kita tulis seperti ini, nama sama dengan, kemudian kita pakai fungsinya, proses input, kemudian di dalamnya baru kita pakai super global post, kemudian kuncinya. Yang mana kuncinya adalah nama kalau saya tidak salah. Untuk nama kan, seharusnya begitu. Kita pakai lagi ini. Kita paste, kita ganti aja namanya. Email, begini. Kemudian di sini kita pakai website ini. Website. Kemudian semuanya ya. Kita pakai ini komentar. Gender. Kemudian di span ini kita buat juga di bawah setiap input ya. Tapi karena kita tidak pakai BR, jadi kemungkinan besar dia muncul di samping di sini. Nggak apa yang penting tampil gitu ya. Di sini untuk menampilkannya sederhana saja, kita pakai echo aja. Untuk komentar kita tidak pakai karena kita maunya komentar opsional. Tapi kalau mau ditampilkan juga bisa dengan cara yang sama ya. Di sini kita taruhnya di paling bawah span ya. Kemudian echo-nya di sini. Echo variabelnya apa di sini? Nama R begini. Kita ikuti saja begini. Di sini email. Kemudian di sini kita punya website. Komentar tidak perlu. Terakhir kita punya gender ya. Gender. Begini kira-kira ya. Oke, di sini sepertinya saya punya typo di sini. Ya, ada typo di sini. Seharusnya website begitu kira-kira. Coba refresh. Website undefined variable R. Coba lagi ini ya.
Kemudian ketika kita coba submit, dia muncul errornya. Kolom wajib diisi. Oke, kita sudah bisa munculkan pesannya di sini. Tapi bagusnya kita edit sedikit ya. Kita tambahkan tanda bintang begini. Kalian bisa tambahkan, bisa enggak, bebas ya. Di sini saya cuma mau stylingnya aja, gayanya aja. Jadi opsional. Tapi kan biasanya kalau kita lihat-lihat di form itu pakainya tanda bintang kayak gitu. Kayak gini. Kemudian kalau untuk warnanya kalian bisa gunakan CSS untuk edit-editnya, tapi karena saya rasa makan waktu, sebenarnya enggak juga, tapi kan intinya bukan CSS di sini. Kita cuma pengen nampilin ini kalau datanya kosong. Terus kalau kita isi, kira-kira error yang tadi ada nggak? Begitu. Oh, di sini bintangnya masih ada ya. Karena kita bukan buat di dalam pesan. Kita buat bintangnya di luar. Nggak apa ya. Tapi di sini output kita nggak tampil. Oke. Mungkin saya coba cara lain di sini. Saya buat BR-nya di echo lagi. Nggak pakai kayak gini. Tapi nggak tahu berhasil atau enggak. Oke, di sini kita buat BR-nya nanti aja ya. Kita tes aja dulu yang ini. Kita refresh. Namal, oke, typo lagi. Begini. Oke. Sekarang kita coba input. Bisakah tampil? Oh, dia nggak tampil ya di sini ya. Echo nama, email, website, begitu. Oke. Jadi di sini berarti bukan karena kita pakai apa tadi ya namanya? Saya lupa. Yang pakai titik itu untuk nyambungin string sama variabel. Apa itu? Susah nyebut namanya. Tapi kemungkinan besar kita ada error di bagian fungsi ini ya. Kayaknya di proses input ini ya. Karena kan seharusnya data ini kita olah lagi di proses input. Kalau dia ada datanya. Nah, tapi di sini kita mempassing argumen di sini, argumen data masuk ke sini, di trim, di strip, kemudian di HTML special char. Tapi di sini nilai yang mau kita kembalikan itu kita belum buat. Di sini baru sekedar memprosesnya aja di sini, tapi belum kita kembalikan nilainya. Begitu. Jadi seharusnya mungkin saya nggak tahu juga. Seharusnya kita return lagi variabelnya begini. Yang sudah diolah tadi. Saya coba di sini ya. Kita refresh. Oke, dia sudah tampil ya. Jadi kita tadi salahnya tadi ada kurang di returnnya. Oke, tapi karena kita butuh baris baru ya untuk misahinnya begini. Oke, kira-kira begini. Oke, output Anda adalah saya rapikan dulu ya. Output Anda adalah, kemudian kita refresh lagi. Oke, sudah seperti ini kira-kira.
Jadi kita buat nama, email, website, komentar, kemudian lainnya. Waria berarti. Oke, begini. Untuk lainnya kita sepertinya tidak tampil di sini ya. Enggak apa ya. Intinya di sini kita sudah nampilin ini. Nampilin data dari variabel ini. Jadi yang belum ini di bagian gender. Kemungkinan kita ada masalah sama value-nya. Oh iya, sama value benar kan? Jadi kan kalau di ini, di input ini, nanti kita masuk langsung begitu, sesuai dengan name-nya. Tapi di sini untuk radio button, sepertinya kita butuh value, butuh nilai ya. Kayak gini. Jadi untuk male, value-nya itu pria, kita buat begini. Kemudian untuk wanita, kemudian value untuk ini, waria begitu kira-kira. Oke, kita refresh. Jadi di sini kita sudah punya. Oh, tapi di sini nggak tampil ya lainnya ya. Kolom wajib diisi. Why? Padahal kita sudah membuat value-nya. Nama, email, website, komentar, kemudian value-nya begini. Oh, dia masih tidak tampil ya. Coba kita breakdown satu-satu untuk bagian gender ya. Kita punya masalahnya di gender. Nama, email, website, komentar, gender. Kemudian pesan error. Tadi karena di sini kita lihat kolom wajib diisi, berarti untuk gender error ini sudah. Jadi ada masalah di bagian gender, di kondisi gender ini. Kemungkinan besar. Kita punya variabel gender sama dengan proses input post gender. Oke. Sepertinya benar ya. Post gender begitu. Tapi masalah di sini kita tidak bisa menampilkan outputnya. Input type radio, male, female, other, gender begini. Oke, jadi kita tahunya di sini kolom gender bermasalah. Kita breakdown lagi. Di sini kita punya name nama, name email. Lalu di sini kita punya name male, name female, name other yang seharusnya ini adalah value. Begitu ya. Pria, wanita, waria, begitu. Tapi di sini name kita berbeda dari contoh yang lain begini. Nama, email, website, komentar seharusnya gender kan? Begitu. Jadi seharusnya ini adalah gender. Ya kebaca yang lain jadinya. Jadi kesalahan saya di sini adalah saya masukkan name ini sebagai value, begitu. Oke, sekarang kita tes. Apakah teori kita benar? Kalau kita masukin yang tadi itu yang male female itu seharusnya kita masukkan di value. Oke, kita coba di sini. Lainnya begini ya. Submit. Oke. Dia sudah muncul outputnya. Oke. Sekarang kita tes lagi seluruh output. Kemudian emailnya basing lah ya. Email, website, komentar. Kemudian di sini kita masukkan lainnya. Kita submit dan outputnya begini. Jadi sudah berhasil ya. Great. Sekarang kita ambil kesimpulannya di sini. Kita sudah belajar require di sini.
Jadi untuk membuat require, kita perlu variabel untuk menampung pesan errornya. Jadi di sini karena kita sudah pakai variabel sesuai dengan nama kolomnya di sini, jadi berarti ini untuk postnya. Dan di sini kita tambahkan sedikit pembeda karena di sini saya pengennya tetap relevan. Jadi saya tulis nama error, nama R di sini untuk menampung pesan errornya. Kemudian di sini kita cek kalau request metodenya post, kalau dia mensubmit data, mempost data, kita cek super global post dengan kunci nama ini kosong nggak. Kalau dia kosong, kita tampilkan pesan error begitu. Kalau dia tidak kosong, else, selain dari kosong, kita post ininya, datanya. Kemudian data yang di post tersebut, kita proses juga inputannya. Kita trim, kemudian kita hilangkan slashnya, kemudian kita bungkus dengan HTML special char. Lalu di sini kita punya fungsi proses input yang sudah saya bahas tadi ya. Kemudian di sini di formnya sendiri kita perlu mengecho pesan error tersebut, yang mana dia akan tampil kalau kondisi ini terpenuhi. Kondisi kalau post email ini, post nama kolomnya itu kosong, begitu. Kemudian kita cek hasil output kita di sini dengan echo, dan jadilah seperti ini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Mungkin di video selanjutnya kita, sesuai yang saya bilang tadi, bakal bahas validasinya lebih custom lagi, lebih terspesialisasi lagi, khususnya untuk bagian email dan website. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.